Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas mengenai preposition in which di mana si preposition ini adalah part of speech terakhir yang akan kita bahas di lesson 2. Oke, mari kita mulai ya. Oke, secara definition, a preposition links noun, pronouns, and phrases to other words in a sentence. It describes a relationship between other words in a sentence. Jadi, lebih mudahnya, si preposition ini kata yang letaknya sebelum noun, pronoun, verb, atau frasa lainnya dalam sebuah kalimat yang fungsinya menghubungkan, gitu ya. Menghubungkan apa? Yang menghubungkan noun, pronoun, verb, ataupun frasa lainnya dalam sebuah kalimat. Oke, di sini ada 3 contoh. Yang pertama, it is a letter for you. Kemudian, this book is on the table. They met before lunch. Oke. Nah, pada 3 contoh tersebut, ada kata yang Toh kasih warna merah. Kalau kita lihat kamus, maka akan kita ketahui bahwa kelas katanya adalah preposition atau prep ya kalau dalam kamus. Nah, kita lihat di situ nomor 1 contohnya. Setelah for itu ada you. For itu preposition, maka yang jatuh setelah preposition itu harus berupa noun. Noun-nya bisa berwujud noun itu sendiri, atau noun phrase, ataupun pronoun gitu ya, ataupun verb yang ketambahan ing. Gitu. Oke, di sini ada for you. You kalau kita lihat adalah pronoun ini ya, pronoun. Kemudian on the table. Kalau table aja itu noun, kalau ada 2 kata berarti yang namanya noun phrase ya. Kemudian before lunch, lunch ini noun juga. Gitu. Jadi setelah preposisi maka harus ada noun, pronoun, atau noun phrase atau verb yang dalam bentuk ing atau gerund gitu ya. Baik noun, pronoun, noun phrase, kemudian gerund itu masih kategori ke dalam keluarga noun. Jadi definisi mudahnya preposition adalah kata yang letaknya sebelum noun gitu ya. Dan dia fungsinya menghubungkan. Gitu. Next, jenis-jenis preposition yang akan kita pelajari di sini ada 3, ada simple preposition, compound preposition, dan participle preposition. Oke, simple preposition itu berasal dari basic verb atau yang terdiri preposition yang terdiri atas satu kata. Contohnya in, on, at, with, of, from, for, by, of, on gitu ya, to. Nah, gitu. Kemudian compound preposition, namanya compound berarti gabungan. Itu gabungan dari noun, adjective atau adverb atau verb juga bisa. Kemudian setelahnya diikuti oleh preposition. Jadi sebelum preposisi tersebut ada noun-nya juga bisa, ada adjective-nya juga bisa, atau adverb-nya juga bisa, atau verb-nya juga bisa gitu ya. Namanya compound preposition, gabungan. Oke, di sini ada list contoh adjective yang ketemu preposition. Contohnya ada di sini ya. Kita sering pakai afraid of, takut. Saya takut sama saya takut sama anjing misalnya. I am afraid of dog gitu ya. Atau saya takut air misalnya. I'm afraid of water misalnya ya. Saya takut sama dia. I'm afraid of him atau her itu juga bisa. Kemudian ada nervous nih. Saya nervous kalau speaking bahasa Inggris gitu misalnya. I am nervous of speaking English juga bisa, atau I am nervous about speaking English juga bisa ya.
Ini ada different from. Saya berbeda dengan dia. I am different from him. Bisa juga I am different from you juga bisa. Gitu ya. Dan lain sebagainya. Ini silakan dibaca dulu. Kemudian ada non yang diikuti oleh preposition. Ini masih compound preposition juga ya. Nanti bisa diikuti of, for, with, to. Nah, actually nggak cuma 4 preposition ini aja, tapi banyak. Ini kita ambil contoh aja ya. Ada cause of, penyebab dari, photograph of, foto dari, address of, gitu ya. Advantage of, keuntungan atau kelebihan dari gitu. Misalnya kelebihan dari gadget, the advantage of gadget misalnya, atau the advantage of watching video misalnya, atau apa lain sebagainya itu ya. Kemudian ada verb yang diikutin sama preposition, ada to, for, from, about, that of prepositionnya. Ada add to, ya contoh yang pertama, ini kalau teman-teman sering belanja online, ini biasanya ada add to, tambahkan ke, add to your chart misalnya, tambahkan ke keranjang, ini adanya add to. Kemudian saya minta maaf atas kesalahan saya, I apologize for my mistakes misalnya. Kemudian saya ingin bertanya tentang materi bahasa Inggris. I asked about English misalnya gitu ya. Ibuku peduli dengan masa depanku. My mother cares about my future misalnya di sini. Dan lain sebagainya. Silakan dicari ya ini di sini. Kemudian yang berikutnya ada participle preposition. See present participle of verbs used absolutely without any noun or pronoun being attached to them. Oke, jadi participle preposition itu preposisi yang dihasilkan dari verb ing gitu ya. Contohnya concerning, considering, touching, respecting, regarding, pending, dan lain sebagainya. Tanpa diikuti oleh noun atau pronoun setelahnya. Ya, without any, tanpa diikuti oleh noun setelahnya. Next ada relation expressed. Beberapa keadaan yang bisa diekspresikan oleh preposition atau si preposition ini bisa di mana aja sih gitu ya, atau bisa ngomongin apa aja sih gitu. Express yang pertama ada express place, tempat, menyatakan tempat. Kita bisa pakai about, in, under, among, before, within, tergantung kalimat yang akan kita buat gitu ya. Contohnya when about the world, keliling dunia, in the sky, di langit, lay under table, berbaring di bawah meja, dan lain sebagainya. Kemudian ada express time, menyatakan waktu atau durasi atau periode gitu ya. After his death, setelah kematiannya. Wait till tomorrow, tunggu sampai besok. For many years, selama beberapa tahun. By 3 o'clock, pas jam 3, towards evening. Kemudian ada agency, instrumentally. Agency itu kayak semacam tempat gitu ya, alat. Kemudian instrumentally juga alat gitu. Contohnya, sells goods at auction, menjual barang-barang di pelelangan. Destroyed by fire, dihancurkan dengan api, berarti kan alatnya menghancurkan dengan api, berarti instrumentally. Kemudian contohnya misalnya, saya ke Pare menggunakan bis, gitu ya. I go to Pare by bus misalnya, atau by train, by motorcycle misalnya. Kemudian kalau nomor 3, cut it with knife, potonglah dengan pisau. Kemudian send the parcel by post,
mengirim parcel atau paket dengan post, berarti kan instrumentally, alatnya, agency gitu ya. Kemudian manner, itu cara, bisa menggunakan by dan with. Setahu kita cuma dua ini aja sih kalau menyatakan manner. Dying by inches, mati secara pelan-pelan, mati dengan pelan-pelan gitu. Atau bisa juga dying slowly juga bisa ya, tapi nggak ada prepositionnya kalau kata itu. Dying slowly adanya verb dan adverb. Kalau ini kan dying by inches memunculkan preposition di sini. Fought with courage, bertarung dengan keberanian. Won with ease, menang dengan mudah. Kemudian menyatakan cause, reason, purpose, tujuan, alasan, penyebab gitu ya. Died from fatigue, mati karena sakit kepala. Shivers with fever, labored for good of humanity. Kemudian did it for our good. Lakukanlah karena kebaikan kita. Berarti kan purpose, tujuan atau reason gitu ya. Kemudian inference, motive, source, origin. Motive to do something atau asal muasal juga bisa ya. From what I know of him, dari apa yang aku ketahui tentang dia, I decided to trust him. Aku ragu untuk mempercayainya. Kemudian his skill comes from practice. Jadi ini source. Kemampuannya didapat dari berlatih. Jadi kan source. Asalnya gitu ya. Asalnya dari berlatih. Light emanates from the sun. Kemudian possession. Kalau possession ini seringnya pakai of dan with gitu. Atau pakai apostrof ya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut kalau kita ngomongin apostrof. Contohnya the muscle of Umar, a man of me, the boy with red hair. Misalnya kayak bukunya Elisa, bisa juga Elisa's book atau the book of Elisa gitu ya. Kemudian ada measure, standard, rate, value, hitungan, nilai gitu ya. I'm taller than you by 2 inches. Nah, 2 inches yang ini kan measure, hitungan. Saya lebih tinggi daripada kamu, selisih 2 inci. Kemudian interest at 9%. Ini bunganya naik sampai 9%. Ini kan berarti rate ya. Kemudian clothes is sold by the yard. Pakaian itu habis dalam sekejap. By the yard, berarti kan value. Inference, ini tadi udah ya. Skip. Kemudian at digunakan untuk precise time, untuk waktu yang lebih detail, waktu tertentu. At 3 o'clock, jam 3, jam 9, pagi hari, malam hari, sebentar, at the moment, pada saat itu, at present, pada saat sekarang, at the same time, pada waktu yang sama. Kemudian at juga bisa digunakan untuk menunjuk sesuatu, for a point, titik gitu ya. At the corner, at the bus stop, at the entrance, at the top of the page, at the crossroad, at the end of the road gitu. Atau bisa juga at digunakan untuk menunjukkan tempat-tempat publik. Ini kan bus stop, ini kan maksudnya tempat-tempat publik. At the corner, kemudian the crossroads, itu kan juga termasuknya public place gitu ya. Kemudian ada at versus in. At is used for a small place, sedangkan in used for a big place. Ini sedangkan kalau in digunakan untuk tempat yang lebih luas. Contohnya, he lives at Alwar in Rajasthan. Alwar ini nama tempat, bisa juga nama gangnya gitu ya. Kemudian Rajasthan ini tempat desanya mungkin gitu ya. Kemudian a temple is situated on Madurai in Tamil Nadu. Gitu. Kalau at itu lebih small class, lebih detail, sedangkan in itu lebih luas lagi, lebih common gitu ya, general. Kemudian ada masih at versus in. Kalau at itu menunjukkan shows stable position, posisi yang stabil, nggak berpindah-pindah, sedangkan in shows movement. In menunjukkan pergerakan. Contohnya, she is at home. Kalau at home berarti di rumah, berarti kan nggak pergi kemana-mana gitu ya, nggak keluar-keluar gitu.
makanya she is at home. Gitu. Kemudian the taxi is in motion. Taksi itu sedang berjalan, ada movement, ada pergerakan. Kemudian in digunakan untuk enclosed space, tempat di dalam gitu ya. In the garden, kemudian in Delhi, in India, in a car, in my wallet, in a box, di dalam box. In India berarti kan dalam suatu wilayah India gitu ya. In Delhi ini juga dalam wilayah Delhi. Atau in juga bisa digunakan untuk nama-nama negara, nama-nama tempat, nama-nama kota, ini juga bisa pakai in. In Pare, I live in Pare gitu ya. I put the money in my wallet misalnya. Saya menaruh uang di dompet saya. Kemudian in juga bisa digunakan for long periods, centuries, years, and months. Digunakan untuk periode waktu, century, abad, years, tahun, months, bulan gitu ya. Tahun 1990, abad ke depan, abadnya akan datang. In the Ice Age, pada zaman es gitu ya. In the past, pada masa lalu. In the morning, pada pagi hari. Kemudian in used for existing state of things, menyatakan tempat atau keadaan pada sesuatu yang sedang dibicarakan. Contohnya he is swimming. Kalau renang kan kalau nggak di laut, pantai ya di kolam renang gitu ya. Berarti he is swimming in the river, bukan on the river atau at the river, bukan. There are 20 students in the class. Murid-murid kan pasti di kelas, maka pakainya in. Next ada on digunakan untuk for days and dates, hari dan tanggal, on Sunday, on Tuesday, on my birthday, on my evening, dan lain sebagainya. Kemudian on juga dipakai untuk surface, permukaan. On the ceiling, langit-langit. On the page, halaman. On the carpet, di karpet. On the door, misalnya ibuku mengetuk pintu. Kalau ketuk pintu kan berarti di permukaan ya. Berarti my mother knocks on the door. Gitu misalnya. Dia menaruh pulpen di atas meja. Di atas meja kan berarti di atas permukaan meja. Berarti she puts pencil on the table. Dia menari di atas lantai. She dance on the floor. Oke, itu saja yang bisa Miss Ita sampaikan tentang preposition. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan materi ini bisa dipahami dengan baik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.